Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Kesauri Situmorang, mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan judul tesis dalam bentuk proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Wirausaha Genji, yakni pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIMI Jakarta. Yang terhormat, Bapak Dr. Suparno, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat, Dosen Pembimbing 1, Profesor Dr. Siti Nurjana, SE, Yang terhormat, Dosen Pembimbing yang kedua, Profesor Dr. Tuti Sariwulan, MSc. Baik, saya akan mulai dari latar belakang masalah. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama, adanya temuan dari OECD dan Kata Data Insight atau KIC. Yang kedua, kesenjangan perilaku keuangan yang dihadapi oleh Gen Z. Yang ketiga, antara Gen Z dengan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, masalah keuangan yang dihadapi Gen Z. Yang kelima, tantangan wirausaha Gen Z. Dan yang keenam, rendahnya literasi digital dan literasi keuangan Gen Z. Dari latar belakang tersebut, maka didapat kajian teoritis yang pertama tentang perilaku keuangan. Perilaku keuangan didefinisikan sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan keuangan, termasuk di dalamnya tabungan, investasi, kredit, dan juga manajemen uang. Ini dikemukakan oleh Xiao 2008. Dua, literasi digital. Dalam jurnal yang ditulis oleh Wardana et al. 2023, di mana digital literacy entails the capability and consequences to utilize current digital technology at work coupled with a positive attitude towards digital learning. Yang ketiga, literasi keuangan dikemukakan oleh OECD 2023, di mana literasi keuangan adalah keterampilan, dorongan, serta keyakinan untuk menggunakan pengetahuan tentang konsep dan risiko keuangan dalam mengambil keputusan keuangan yang akurat. Yang keempat, entrepreneurial creativity. Dalam jurnal yang berjudul tentang entrepreneurial creativity involves generating fresh ideas and the problem-solving skills. It entails envisioning the future and creating innovative solutions ahead of the necessity. This skill enables you to address your customers or client needs even before they recognize the issue at iConfetti 2024. Berikutnya, penelitian terdahulu. Pertama, Putri 2023 yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan. Dua, Mireku et al. 2023 dalam jurnal yang berjudul Is there a link between financial literacy and financial behavior? Yang ketiga, Setiawati et al. 2022 dalam jurnal yang berjudul Entrepreneurial Interesting Startup Business Based on Entrepreneurial Literacy and Digital Literacy. 4. Abad Segura dan Gonzalez Zama 2019 yang berjudul The Effects of Financial Education and Financial Literacy on Creative Entrepreneurship, a Worldwide Research. Kelima, Kamel dan Said 2021, Financial Literacy and Financial Behavior of Students in Malaysia. 6. Mugiono 2020, dalam jurnal yang berjudul The Effect of Digital Literacy and Entrepreneurship Education Towards Online Entrepreneurship Intention Through Online Business Learning and Creativity at Marketing Department in Batang Regency. 7. Jurnal yang ditulis oleh Shi et al. 2020 dalam jurnal yang berjudul Investigating the Relationship Between Creativity and Entrepreneurial Intention, the Moderating Role of Creativity in the Theory of Planet Behavior. Yang ke-8, Amelia Putri Andiani dan Maria 2003 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada Wirausaha Genji. Berikutnya adalah hipotesis. 1. Digital literasi berpengaruh signifikan terhadap entrepreneurial creativity. 2. Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. 3. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap entrepreneurial creativity. 4. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. 5. Entrepreneurial creativity berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. 6. Entrepreneurial creativity dapat memediasi hubungan antara literasi digital dengan perilaku keuangan. 7. Entrepreneurial creativity dapat memediasi hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Berikutnya adalah populasi dan sampel. 1. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah wirausaha Gen Z yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang pertama di Jakarta yang berjumlah 250 orang. 2. Sampel. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan menggunakan rumus Taro-Yamane formula dengan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga sampel yang dibutuhkan menjadi 150 orang. Berikutnya, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SAMPLS. Yang pertama, uji validitas. 1.
Convergent validity, yaitu nilai indikator yang berdasarkan pada faktor variabel laten dengan ukuran setiap item pengukuran atau indikator. Ukuran nilai outer loading valid jika memiliki nilai 0,7. Menurut Chin 1998, nilai outer loading di atas 0,5 sampai 0,6 dianggap sudah cukup dan dapat diterima, sedangkan nilai lebih kecil dari 0,5 dapat dihapus. 2. Discriminant validity. Discriminant validity dapat diperkuat dengan melihat nilai square root of average extracted atau AVE, yang mana AVE ini menunjukkan nilai variance yang diperoleh dari masing-masing variabel. Nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,5, sedangkan nilai AVE yang diperoleh untuk menunjukkan keberagaman indikator yang kuat. 2. Uji reliabilitas. 1. Composite reliability, yaitu indikator yang mengukur suatu konstruk dan dapat dilihat dengan variabel laten koefisien. Dalam pengukuran tersebut, data memiliki nilai 0,7 atau lebih besar dari 0,7 berarti memiliki reliabilitas yang tinggi. 2. Cronbach alpha merupakan uji reliabilitas yang memperkuat hasil composite reliability. Apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, maka dapat dinyatakan variabelnya reliable. Berikutnya model struktural atau inner model. Yang pertama R-square, nilai koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin 1998, nilai R-square sebesar 0,67 dinyatakan kuat, 0,33 moderate, dan 0,19 dinyatakan lemah. 2. Effect size atau F-square, yaitu untuk mengetahui kebaikan dari model itu sendiri. Klasifikasi F-square yaitu 0,02, 0,05, dan 0,03, masing-masing sebagai kecil, menengah, dan besar. 3. Variance inflation factor atau VIF, yaitu menunjukkan korelasi antara masing-masing konstruk. Apabila nilainya lebih besar 0,5, ini menunjukkan bahwa ada masalah kolinearitas dan korelasi. Sedangkan nilai lebih kecil 0,51 menunjukkan tidak ada masalah kolinearitas dan dalam korelasi Harjoni 2016. 4. Guidance of Fit Index atau GOF Index, yaitu nilai yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0,1 dinyatakan kecil, sedangkan 0,25 GOF-nya sedang, dan 0,36 dinyatakan GOF-nya besar. Untuk pengujian hipotesis, menggunakan SMPLS karena kemampuannya untuk menguji beberapa variabel eksogen dan juga endogen secara simultan. Hipotesis diterima atau tidaknya dilihat berdasarkan tingkat signifikansi dan juga syarat signifikansi tersebut. 1. Apabila nilai p-value lebih kecil 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima. 2. Apabila nilai p-value 0,05 atau lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Pengujian hipotesis dinilai dengan statistik, dengan nilai T statistik yang digunakan untuk alfa adalah 5% dan 1,96. Ini menunjukkan bahwa kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah AA dan HO ditolak ketika nilai T statistik lebih besar 1,96. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.